mari kita berbicara tentang vitamin terbaik untuk melawan glaukoma. Sekarang, sebelum Anda melakukan tindakan apapun yang akan saya rekomendasikan, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter Anda. Saya tidak menyuruh Anda menghentikan obat-obatan Anda. Yang saya coba lakukan hanyalah menempatkan ini di radar Anda, karena data ini memang sulit ditemukan. Jadi, saya akan membagikannya kepada Anda, karena jika Anda memiliki glaukoma atau mengenal seseorang yang mengalaminya, saya pikir mereka perlu mengetahui alternatifnya. Glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan di dalam bola mata meningkat. Bahayanya adalah hal itu dapat menekan saraf optik, dan hal itu dapat mengurangi penglihatan Anda hingga berpotensi menyebabkan kebutaan. Faktanya, glaukoma adalah penyebab kebutaan nomor 2. Pada kelompok tertentu, ada 80 juta orang di dunia yang menderita glaukoma, dan 50% di antaranya tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Dan apa yang saya temukan tentang glaukoma sebenarnya cukup menarik. Saya tidak tahu bahwa glaukoma berpotensi menjadi penyakit autoimun yang akan menjelaskan pengobatan alami yang akan saya bicarakan sekarang. Jika Anda biasanya meneliti glaukoma dengan pengobatan alami, atau vitamin atau nutrisi, dan sebagainya, Anda tidak akan menemukan apapun. Bahkan, Anda akan melihat beberapa makalah tentang hal ini yang mengatakan tidak ada hasil. Jangan coba-coba. Tentu saja, itu tidak meyakinkan saya, karena pertama-tama, siapa yang akan menginvestasikan ratusan ribu dolar dalam studi penelitian? Jadi, apakah kita hanya berharap dan berdoa suatu hari nanti seseorang akan melakukan riset untuk membuktikannya? Atau bagaimana kalau mencoba sesuatu yang alami untuk melihat apakah itu bekerja untuk Anda, terutama ketika Anda mendengar apa yang akan saya bahas tentang hubungan antara glaukoma dan vitamin D. Pada 2014, ada sebuah studi di Korea terhadap lebih dari 6.000 orang yang menunjukkan korelasi sangat tinggi antara kadar vitamin D yang rendah dan glaukoma. Mereka menemukan bahwa penderita glaukoma 3 kali lebih sering mengalami masalah pada reseptor vitamin D. Dan dalam video ini, saya akan meringkas sebuah buku yang baru saya temukan, karya seorang dokter Jerman, Dr. Harold Scheel. Ia menulis buku ini dan cukup menarik karena ia menggunakan kadar vitamin D yang tinggi untuk berbagai masalah autoimun, AI. Ia membahas semua hasil baik yang ia peroleh, dan ia juga menguraikan informasi yang sangat menarik terkait vitamin D. Hal itu menarik perhatian saya. Saya akan meringkas buku tersebut dalam video ini, lalu saya akan menaruh tautan ke buku aslinya di bawah. Hampir setiap bagian tubuh memiliki reseptor vitamin D, dan jika ini benar-benar penyakit autoimun, maka vitamin D terlibat. Pada penyakit autoimun, terdapat antibodi yang menyerang jaringan sendiri, sehingga terjadi peradangan oleh sel T Anda. Hal ini mencegah tubuh berfungsi normal. Vitamin D hadir dan menekan reaksi tersebut. Namun masalahnya, jika Anda sudah kekurangan vitamin D atau mengalami resistensi terhadap vitamin D yang kemungkinan lebih sering terjadi ketika Anda mengonsumsi vitamin D dalam jumlah normal, Anda tidak mendapatkan manfaat terapeutik. Jadi kemudian, sistem kekebalan kini bereaksi berlebihan dan peradangan itu tetap ada. Sekarang saya hanya ingin memberikan catatan sampingan, ada sesuatu yang disebut glaukoma yang diinduksi steroid, yang berarti bahwa ketika Anda mengonsumsi steroid, itu juga sebenarnya dapat menyebabkan glaukoma. Saya pikir persentase besar kasus autoimun memiliki masalah genetik pada reseptor vitamin D atau pada konversi dari bentuk vitamin D yang tidak aktif ke bentuk yang aktif, atau pada suatu jenis penyerapan vitamin D, dan istilah kolektif untuk itu disebut resistensi vitamin D. Dan inilah mengapa untuk mengatasi resistensi ini kita perlu menaikkan dosis vitamin D. Jika kita melihat jumlah vitamin D yang dianggap normal, yang sebenarnya sudah cukup usang, ada referensi tertentu yang akan memberitahu Anda bahwa jika Anda berada di bawah 20 nanogram per mililiter, Anda mengalami kekurangan. Namun Dr. Harold Scheel mengatakan bahwa rentang normalnya seharusnya jauh lebih tinggi. Karena norma awal untuk vitamin D ditetapkan berdasarkan orang-orang sehat tertentu yang tinggal pada garis lintang tertentu di planet ini. Dan mereka sebenarnya tidak meninjau semua manfaat, karena jika Anda hanya mencoba mencegah kehilangan massa tulang, atau osteomalasia, atau rachitis, atau hal semacam itu, mungkin yang dibutuhkan hanyalah jumlah kecil. Namun, Dr. Scheel mengatakan bahwa
Anda membutuhkan antara 100 hingga 130 atau bahkan 150 nanogram per mililiter. Seorang dokter pada umumnya akan melihat itu dan panik serta berkata, "Wah, itu akan terlalu tinggi. Anda akan mengalami terlalu banyak kalsium dalam darah." Nah, Anda mungkin ingin menahan diri dan mendapatkan semua informasi tentang topik ini karena ada beberapa data yang menarik dari Dr. Clembre dari Brasil yang menangani penyakit autoimun dan mendapatkan hasil yang sangat baik dengan menggunakan kadar vitamin D yang tinggi. Dan berikut adalah yang ia rekomendasikan, mulai dengan 1000 IU vitamin D per kilogram berat badan. Sekarang, berat badan saya sekitar 84 kilogram. Jadi, saya akan membutuhkan 84.000 IU vitamin D3 setiap hari. Karena jumlah itu, Anda akan mendapatkan banyak penyerapan kalsium. Nah, satu hal yang perlu Anda sadari adalah ketika Anda memeriksa vitamin D ini dalam darah, yang Anda uji bukan bentuk aktif vitamin D, melainkan bentuk tidak aktif yang harus diubah melalui berbagai jalur. Dan jika Anda mengalami resistensi vitamin D, meskipun mengonsumsi dalam jumlah besar, vitamin D itu mungkin tidak berikatan dengan reseptornya. Jadi, ini semacam protokol yang memungkinkan Anda meningkatkan vitamin D ke titik di mana Anda dapat mengatasi resistensi tersebut dan benar-benar berikatan dengan reseptor. Itu untuk menciptakan manfaat terapeutik bagi sistem kekebalan Anda. Maka, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa vitamin D itu berikatan dengan reseptornya? Yang dapat Anda lakukan adalah memeriksa hormon paratiroid Anda. Karena ketika Anda meningkatkan vitamin D dan ia berikatan dengan reseptor, hormon paratiroid Anda akan turun. Lalu Anda tahu itu menimbulkan efek pada reseptor untuk vitamin D. Jadi yang terjadi adalah Anda mulai dengan 1000 IU per kilogram selama beberapa bulan, dan Anda terus menyesuaikan dosis sampai Anda mencapai antara 100 dan 150 nanogram per mililiter, atau hormon paratiroid berada dalam kisaran normal bawah, lalu Anda memberi waktu agar bekerja. Dan untuk meminimalkan potensi penumpukan kalsium di arteri, Anda tidak mengonsumsi suplemen kalsium. Nomor 1, Anda mengurangi beberapa makanan tinggi kalsium, Anda minum 2,5 liter cairan per hari, sehingga Anda benar-benar dapat mencegah batu ginjal, dan Anda mengonsumsi 100 mikrogram vitamin K2 untuk setiap 10.000 IU vitamin D3. Itu juga akan saya cantumkan di deskripsi. Anda juga ingin mengonsumsi magnesium, sekitar 600 mg setiap hari. Magnesium juga membantu mencegah penumpukan kalsium ini. Namun misalnya, Anda tidak memiliki kondisi ini, tetapi orang tua Anda memilikinya, atau kakek nenek Anda memilikinya, dan Anda ingin mencegahnya. Nah, mulailah mengonsumsi lebih banyak vitamin D sebagai tindakan pencegahan terhadap rangkaian masalah tubuh yang melibatkan potensi penyakit autoimun atau glaukoma. Bagaimanapun, saya ingin membuat video pembaruan tentang glaukoma dan memberikan data ini untuk menaruhnya di radar Anda jika Anda menginginkan beberapa alternatif selain pengobatan yang khas. Jika Anda belum melihat video saya tentang toksisitas vitamin D, itu akan sangat bagus untuk ditonton. Akan saya tampilkan di sini. Lihatlah.